Di sana. Wait! Wait! Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, film kita kali ini berjudul Emily the Criminal. Langsung saja teman-teman, ikuti alur ceritanya. Di awal cerita tampak seorang gadis blonde sedang diinterogasi di kantor polisi. Dan dari sini film pun baru saja dimulai. Kita panggil saja gadis itu Emily. Dia bekerja di sebuah perusahaan catering di sebuah kota di Amerika Serikat. Sepulang kerja, Emily bertemu dengan teman Arabnya dan dia dimintai tolong untuk mengisi jam kerjanya karena dia sedang mengantar anaknya pergi sekolah. Hey, yo, Emily, yo, I call everybody, like everybody. Dude, I don't usually work. A second, okay? Let me for an hour. I swear to God. Yeah. It's super easy. Thanks. I paid $400. Pada malam harinya, Emily menghubungi nomor yang sudah diberikan si Arab untuk mendapatkan pekerjaan darinya. Kemudian dari pihak sana mengatakan kepadanya untuk bertemu di kemudian hari. Keesokan harinya datanglah Emily ke TKP dengan wajah yang terkesima dan terkejut. Dia bertanya-tanya dalam hatinya pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Dengar-dengar dari temannya, gajinya sangat besar sekali. Di TKP ternyata banyak sekali orang yang mendaftar pekerjaan tersebut. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Bejo menjelaskan tugas mereka, yaitu mereka dan juga Emily harus membeli sebuah TV 50 inch dengan menggunakan kartu kredit palsu. But everybody else, listen up. In the next hour, but you will be breaking the law. Tak disangka-sangka banyak dari antara mereka yang belum mengetahui tentang pekerjaan ini. Dan kemudian mereka pun mengundurkan diri, tak terkecuali Emily. Pada saat itu Emily akan keluar dari tempat TKP. Kemudian Bejo menghampirinya dan dengan bersilat lidah akhirnya Bejo dapat mempengaruhi Emily dan kemudian mengikuti apa kemauannya. Singkat kata, pada hari Minggu datanglah mereka semua untuk melancarkan aksi kriminal. Sebelum menjalankan aksinya, Emily mengambil topi di sana dan kemudian melanjutkan aksinya. Setelah mereka semua mengambil TV, mereka pun mengantri untuk membayar di kasir. Akan tetapi saat itu Emily sangat ketakutan dan keringat dingin pun mulai keluar. Dia mulai panik karena kartu kreditnya tidak berfungsi dengan baik. Akan tetapi dia pun menunggu dengan sabar dan akhirnya walaupun berhasil keluar dari toko tersebut, Emily pun sedikit ketakutan karena dihampiri oleh salah seorang security dan ternyata dia lupa untuk membayar topinya. Kemudian Emily pun bertemu dengan Bejo untuk mendapatkan upahnya dan misi kali ini pun berjalan dengan baik. Lalu Bejo berkata kepadanya akan memberikan pekerjaan baru dengan upah yang lebih besar, yaitu $2.000. Bejo pun berkata kepadanya akan SMS kembali kepadanya di kemudian hari. 1 minggu pun berlalu. Emily kembali bertemu dengan Bejo. Kali ini dia ditugaskan untuk membeli mobil supercar dengan kartu kredit yang tanpa batas. Bejo menjelaskan bahwa kartu kredit BRI ini akan cair dalam waktu 8 menit, di mana pihak bank BRI akan menelpon penjualnya terlebih dahulu. Ini artinya aksinya akan diketahui oleh mereka apabila dia tidak dapat menyelesaikan misi dalam kurun waktu 8 menit. Okay, it's up to you.
Okay, okay. Sit down. Normal. Oh, I don't need to. He, like I The said. car without seeing it. See his driver's license. Situasi mencekam terlihat di sini. Saat itu Emily lupa untuk menghidupkan mobil. Kemudian anak buah bos tersebut mendapat telepon dari bosnya untuk menghadang si Emily. Lalu tiba-tiba saja adu pukul pun terjadi. Emily pun terluka, akan tetapi dia pun akhirnya tancap gas dan kemudian aksi kejar-kejaran tak terelakkan. Can't tell me what it is? Stop engine, please. Hey, hey! Fuck did I just told you? Bukannya senang, akan tetapi Emily pun malah dengan emosinya memaki-maki si Bejo. Hal ini dikarenakan tugasnya kali ini dapat membahayakan dirinya. Bahkan dia harus berlumuran darah yang tak henti-henti. Kemudian karena merasa kasihan, Bejo mengantarkannya pulang sampai ke rumah. Dan dari sini terlihat Bejo mulai menyukainya. Nah, setelah pertemuan mereka yang intensif dan semakin dekat, Bejo pun mulai percaya kepadanya. Kemudian dia mengajarkan kriminalitas yang lebih besar. Salah satunya yaitu dengan mencetak kartu kredit palsu yang kemudian dapat digunakan oleh mereka sebanyak mungkin untuk belanja. Excuse me. This rental properties. How much is it? You make that much selling TVs. How much could one person make if they? But I can't make cards for you. Dalam hitungan minggu aja, Emily pun dapat meraup keuntungan yang sangat besar. Bahkan dia mirip sekali dengan cerita Indra Kents menjadi OKB alias orang kaya baru. Hari-hari indah dilalui oleh Emily karena dia mempunyai banyak sekali uang hasil kriminalnya. Kemudian uang-uang tersebut sebagian disetornya kepada si Bejo. Pada saat sedang mengantar uang kepada Bejo, tiba-tiba saja saudara sepupu Bejo yang bernama Khalid datang menghampirinya. Kemudian saat itu Khalid ingin berbicara empat mata dengan si Bejo. Hal ini tentu saja membuat Emily merasa tidak nyaman. Well, it's only temporary. And forgot to phone at the meeting Thursday. You left your phone. Suatu malam, Emily ingin sekali mencari bakso dan mie ayam. Tiba-tiba saja dia didatangi oleh tamu yang tak dikenal. Dan kemudian tamu tersebut datang ternyata untuk merampok dirinya. Apesnya mereka menemukan tumpukan uang yang sudah dikumpulkan Emily. Saat itu Emily tak berkutik karena diancam dengan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu, dia pun menyerahkan uang semuanya, bahkan anjing beserta kandang-kandangnya. Setelah mereka berdua kabur membawa barang-barangnya, Emily pun bangkit bak kesetanan dan kemudian mengejar mereka, bahkan menghajar balik mereka. Hey. Pauline Copper, 11-8. 3 bulan telah berlalu. Saat itu Bejo ingin mengajak Emily menemui ibunya di kampungnya. Setelah sampai di kampungnya, Bejo pun memperkenalkannya kepada ibunya untuk mendapatkan restunya. I love painting. I just want to be able to experience things. Maybe you
Button up your sweat. Pada saat mereka semua sedang makan malam dan bersendau gurau, tiba-tiba saja Khalid pun hadir dan muncul di hadapan mereka. Tentu saja hal ini membuat Bejo sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. You will figure out your gift. Emily the teacher, Emily. Very. I didn't know you. Whole video. Dan ternyata Khalid menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan Emily mencuri TV sebanyak 2 kali di sebuah department store yang sama. Dan video tersebut ternyata sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Di sini Khalid sangat khawatir sekali atas ulah Emily karena hal ini dapat mengancam hidup mereka semua. Selanjutnya pada suatu pagi Kang Bejo terlihat babak belur dihajar oleh gerombolan Khalid. Bahkan di sini Bejo pun tak dibayar gajinya. Mengetahui hal tersebut, Emily pun sangat-sangat sedih dan ingin sekali membantunya. Clean up all the cash that's there. Jesus. I don't even know what you're talking about. Yes. Setelah bercakap-cakap dengan emosinya, mereka berdua akhirnya berencana untuk merampok kantor si Khalid. Kemudian berangkatlah mereka menuju ke TKP. Sesampainya di sana, terkejutlah mereka mendapati kantor si Khalid sudah kosong melompong. Kemudian si Bejo pun mengecek rekening bersama mereka. Dan tambah terkejutlah si Bejo karena melihat rekeningnya sudah zero alias tidak ada uangnya. Setelah sadar, semua harta bendanya disikat habis oleh si Khalid. Dengan emosi dan marah-marah, Bejo pun membanting semua barang yang ada di tempat itu. Bejo pun mengingat semua bendanya itu dia kumpulkan dalam waktu 2 tahun, harus ludes dalam sehari. Dengan perasaan sedih dan emosi pula, Emily pun berkata kepada Bejo bahwa kita harus balas dendam kepada Khalid. Kemudian mereka semua menyiasati dan merencanakan untuk membalas dendam kepadanya. Pada malam itu pula Emily dan Bejo menyiapkan semua alat-alat yang mereka butuhkan. Dan tak menunggu lama lagi mereka pun meluncur menuju ke TKP, yaitu rumah si Khalid. Sesampainya di TKP, Emily pun melancarkan aksinya yang pertama. Kali ini aksinya pun berhasil dan melumpuhkan salah satu di antara mereka. Kemudian dengan menggunakan HP orang tersebut, Emily pun memperdayai anak buah Khalid lainnya dengan mengatakan hal yang tidak benar. Kemudian mereka semua pergi untuk meninggalkan rumah tersebut untuk mencari temannya itu. Nah, setelah mereka berdua pergi, ini artinya Khalid tinggallah seorang diri. Kemudian mereka berdua pun masuk dan mulai mencari si Khalid. Dan tak lama kemudian, pertarungan MMA pun tak terelakkan. Dengan kelicikannya, Khalid pun berhasil menyerang si Bejo dan mengenai kepala si Bejo. Akhirnya si Bejo pun terkapar dan berlumuran darah. Tak hanya itu, Khalid pun mulai menyerang si Emily. Dan pertarungan menarik pun terjadi di sini. Tak disangka-sangka Emily ternyata orang yang sangat kuat. Di sini dia dapat membalikan keadaan, bahkan menciderai si Khalid. Singkat cerita, Emily pun akhirnya dapat mendapatkan semua uang yang ada di tempat itu. Go look! You crazy! Go! There's no money! Lalu Emily membawa semua uang itu bersama si Bejo. Saat akan mengendarai mobil, malanglah mereka mobil tersebut tidak dapat dihidupkan. Dan lebih malang lagi, ternyata si Bejo tidak dapat bertahan hidup karena terluka parah.
Kemudian Emily mengambil keputusan untuk mengambil uang tersebut dan melarikan diri sebelum polisi datang menyergapnya. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu setelah eksiden tersebut. Emily pun terlihat berada di Amerika Selatan. Di sini dia sedang menikmati keindahan alam sambil berenang di pantai. Nah, di negara tersebutlah Emily menghabiskan sisa hidupnya dengan menghabiskan semua uang hasil kriminalnya. Tidak hanya itu, dia pun mencari orang-orang untuk ditugaskan melakukan kriminal sama seperti yang dia lakukan pada tempo dulu. Nah, teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul Emily the Criminal. Semoga film ini dapat menghibur kalian semua dan memberikan hiburan yang terbaik buat kalian. Sampai ketemu dan sehat selalu. Bye-bye.